Yu Hao telah menggambarkan pentingnya pasukan insinyur jiwa di medan perang. Shrek Academy tidak kekurangan guru jiwa, tapi kami tidak memiliki alat jiwa tingkat tinggi. Kita perlu lebih berupaya dalam aspek ini. Pada saat yang sama, haruskah kita juga menghubungi Great Star Do Forest? Petik 2. Mata Xian Liner melebar dan dia bertanya, mengenai. Katakan kepada mereka bahwa ada konflik internal antara manusia. Sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ini. Petik 2. Yan Shaoze mengerutkan alisnya. Jika ini adalah masa lalu, dia akan menegur Xian Liner. Namun, dia merasa sangat bersalah setiap kali dia melihatnya setelah mereka menolak gelombang binatang terakhir. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak berhasil mengatakan apa-apa. Penatua Suan berkata, Liner, lalu apa saran Anda? Xian Liner menjawab, saya setuju bahwa kita harus meningkatkan fokus kita pada Sekte Tang dan mengembangkan Departemen Alat Jiwa. Saya juga setuju bahwa kita harus memantau situasi di garis depan. Namun, kami harus mengirim orang yang cakap untuk melakukan hal-hal ini. Jika kita menunggu jiwa surgawi dan kerajaan Luo kerajaan untuk menyampaikan informasi kepada kita, itu akan terlalu lambat. Pada saat yang sama, kita harus mengintensifkan pelatihan tentara pertahanan kota Shrek. Tentara terutama dibagi menjadi insinyur jiwa dan tentara normal. Setelah pagoda roh dibangun, kita sekarang memiliki 3.000 guru jiwa dan insinyur jiwa di ketentaraan. Di antara mereka, sebagian besar adalah lulusan yang kami ingat dari berbagai tempat, serta awak kapal asli. Ada juga beberapa penguasa jiwa yang kuat yang berasal dari berbagai kerajaan. Saya percaya bahwa kita harus mengintensifkan pelatihan mereka dan memperlengkapi mereka dengan alat jiwa sehingga mereka akan siap untuk mendukung garis depan. Petik 2. Iya. Penatua Suan menganggukkan kepalanya dan memandang Bei Bei sebelum berkata, Bei Bei, bagaimana produksi alat jiwa di Sekte Tang? Terutama Cannons Crossbow Cannon Suge dan Benteng All Terrain, serta alat jiwa yang lebih maju. Petik 2. Bei Bei berkata, kami telah berkembang dengan sangat lancar dengan sumber daya dari akademi dan kerajaan lainnya. Kami telah berhasil menempatkan insinyur jiwa di tentara pertahanan kota Shrek untuk membantu dalam produksi alat jiwa yang sederhana. Pada saat yang sama, kami juga meningkatkan pengetahuan mereka tentang alat-alat jiwa dan mengajari mereka cara lebih baik menggunakan alat-alat jiwa. Penatua Suan berkata, jika kita memasuki perang sekarang, berapa banyak paket alat jiwa yang dapat disediakan oleh Sekte Tang? Bei Bei berpikir sejenak sebelum menjawab, jika Anda berbicara tentang melengkapi pasukan secara lengkap, saya pikir kami dapat sepenuhnya melengkapi 200 insinyur jiwa sekarang, yang merupakan batas kami saat ini. Ini termasuk self-driving forts dan alat jiwa berbentuk manusia, serta beberapa barang aksesori, alat jiwa pengawasan, DEL. Kita dapat membentuk legiun kecil. Jika kami memaksimalkan produksi dan pelatihan kami, saya yakin kami dapat memperlengkapi 500 orang dalam 3 bulan. Petik 2. Penatua Song mengerutkan alisnya dan berkomentar, hanya 500 orang. Sepertinya terlalu sedikit. Mengapa saya memiliki kesan bahwa benteng self-driving Tang Sekte sudah bisa mempersenjatai ratusan orang? Sudah begitu lama, tetapi hanya sedikit orang yang bisa dipersenjatai. Petik 2. Bei Bei berkata, Penatua Song, mempersenjatai para prajurit sekarang berbeda dari sebelumnya. Kita perlu melengkapi mereka. Guru Suan akan menjadi orang yang mengkustomisasi kelas alat jiwa yang akan dilengkapi oleh tentara kita, dan itu pasti tidak kalah dengan standar Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Mengingat kekuatan keuangan kota Shrek dan dukungan dari 3 kekaisaran lainnya, ini adalah kecepatan yang dapat kita lanjutkan. Jika kita melangkah lebih cepat, kita tidak dapat memastikan kualitas alat jiwa yang dihasilkan. Selain itu, kita harus mencoba yang terbaik untuk memanfaatkan kelebihan dari legiun yang kita sediakan ini. Saya percaya bahwa kita harus memperlengkapi para guru jiwa terkuat, dan bukan insinyur jiwa. Melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, kami telah menemukan bahwa apa yang Yu Hao katakan benar. Meminta tuan jiwa untuk menggunakan alat jiwa sebenarnya lebih baik daripada meminta insinyur jiwa murni untuk menggunakan alat jiwa. Bagaimanapun, mereka hanya perlu belajar bagaimana menggunakan alat jiwa untuk melengkapi jiwa bela diri mereka.
Dalam banyak kasus, ini dapat membawa hasil yang tidak terduga. Misalnya, Yu Hao dapat menggunakan mata rohnya untuk membidik, yang memungkinkannya untuk lebih mahir menggunakan alat jiwa jarak jauh. Posisi dan menembak adalah kekuatannya. Itu sebabnya kita tidak bisa hanya mengajarkan kumpulan guru jiwa ini bagaimana menggunakan alat jiwa saat kita merawatnya. Pada saat yang sama, kita harus membekali mereka dengan alat jiwa yang paling cocok untuk mereka. Ini akan membutuhkan lebih banyak waktu. Adapun untuk self-driving force, mereka tidak cocok dengan pasukan ini yang kami coba bentuk. Mereka lebih berguna untuk pertahanan kota, serta serangan kelompok dan pertahanan. Kami akan terus memproduksinya, tetapi kami tidak akan melengkapi pasukan ini dengan benteng untuk mengemudi sendiri. Setelah mendengar penjelasan Bei, mata Xian Liner menjadi cerah. Apakah ini berarti kamu memiliki konsep baru untuk pasukan ini? Bagaimana kalau menghitung saya? Petik 2. Bei tertawa getir. Kami juga ingin seseorang sekuat kamu untuk bergabung. Namun, masalahnya adalah bahwa kita hanya dapat memperlengkapi jiwa kaisar, mengingat jumlah alat jiwa yang kita coba hasilkan. Jika kita membiarkan master jiwa yang lebih maju menggunakan alat jiwa kita, saya khawatir alat jiwa tidak akan cukup kuat. Namun, Guru Xuan juga mulai memproduksi alat jiwa kelas 9. Setelah menerima dukungan penuh dari akademi, kultivasinya semakin dekat dan lebih dekat ke gelar Douluo. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon memiliki obat yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Bagaimana mungkin Shrek Academy tidak memiliki barang seperti itu juga? Dalam hal penelitian jiwa bela diri, Akademi Shrek memiliki ribuan tahun pengalaman dan akumulasi. Banyak sekte, akademi, dan kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan Shrek Academy di daerah ini. Hanya saja Akademi Shrek tidak menganjurkan menggunakan obat untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Menggunakan obat-obatan membatasi perkembangan guru jiwa di masa depan. Dia tidak akan bisa menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Namun, sudah hampir mustahil bagi Xuan Ziwen untuk menjadi Douluo Transcendent. Sebagian dari kultivasinya dicapai melalui bantuan obat ketika dia masih di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, jadi itu tidak masalah baginya lagi. Melalui obat yang Shrek Academy telah khusus buat untuknya, kekuatan jiwanya telah mencapai peningkatan, dan dia sekarang berada di peringkat 89. Mengingat pentingnya, Qian Duoduo dan Xian Liner sering menemaninya selama penelitian, dan belajar banyak darinya. Mereka sebagian ada di sana untuk melindunginya, dan juga mengajarinya tentang prinsip kultivasi yang telah diadopsi oleh beberapa guru jiwa di Akademi Shrek. Jika Xuan Ziwen bisa menjadi Titoul Douluo, itu akan sangat signifikan bagi Shrek Academy. Yayasan Xuan Ziwen sudah memberinya potensi untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Jika kultivasinya terus meningkat, kelasnya sebagai insinyur jiwa juga akan meningkat. Ketika itu terjadi, akhirnya akan ada insinyur jiwa kelas 9 yang menjadi milik benua Douluo. Ini sangat penting untuk pengembangan alat jiwa Shrek Academy di masa depan. Xuan Ziwen jelas merupakan pria tersibuk di Shrek Academy dan Tangsek. Tidak hanya dia harus membuat alat jiwanya sendiri, tetapi dia juga harus membuat silabus untuk mengajar para siswa. Pada saat yang sama, ia mengendalikan seluruh aula alat jiwa. Dia sangat sibuk, tetapi dia menikmati perasaan ini. Dia sudah gila kerja. Di sini, dia adalah inti dari semua sumber daya. Apapun yang dia inginkan, akademi akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan. Itu jauh lebih baik dibandingkan ketika dia berada di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, di mana dia diawasi sepanjang waktu. Xian Liner tertawa, setelah mendengarkanmu, aku menjadi semakin ingin tahu. Pasukan insinyur jiwa ini harus memiliki nama, bukan? Penatua Xuan, mengapa Anda tidak memberi nama? Petik 2. Penatua Xuan tertawa sedikit dan menjawab, sebut saja Legion Insinyur Jiwa Tangsek. Kami akan menamainya setelah Sekte Tang. Petik 2. Bei dan Huo Yuhao keduanya tertegun. Bei buru-buru berkata, Penatua Xuan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Pasukan insinyur jiwa kami sepenuhnya bergantung pada dukungan dan sumber daya dari akademi. Nama Legiun Insinyur Jiwa harus terkait dengan akademi. Bagaimana kita bisa menggunakan Sekte Tang untuk menamainya?
Petik 2. Penatua Suan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, nama hanyalah sebutan. Selama Anda bisa memberikan Legiun Insinyur Jiwa ini kekuatan tempur yang sangat hebat, tidak masalah apa namanya. Selanjutnya, Tang Sekte juga telah mencurahkan banyak upaya untuk membangun Legiun Insinyur Jiwa ini. Meskipun kami menyediakan sumber daya, Anda yang melakukan semua pekerjaan, terutama Guru Suan. Pengaruhnya terhadap pasukan insinyur jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tiru. Jangan terlalu repot dengan ini. Sebut saja Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Itu nama yang sederhana, tapi mari kita berharap itu akan ada selamanya. Di masa depan, kami akan bergantung pada kalian semua untuk membalikkan keadaan. Petik 2. Bei Bei dan Huo Yuhao saling memandang, dan tak satu pun dari mereka terus mengatakan apapun. Namun, keduanya secara tidak sadar mengepalkan tangan mereka. Sekte Tang hanya berhasil berkembang begitu cepat dengan dukungan akademi. Ketika Shrek City sepenuhnya dibangun, dan Legion Insinyur Jiwa Tang Sekte sepenuhnya didirikan, Tang Sekte akhirnya akan dapat dibandingkan dengan beberapa sekte yang lebih besar. Ada signifikansi yang mendalam di balik keputusan Penatua Suan untuk menamai Legiun Insinyur Jiwa ini dengan Sekte Tang. Ini berarti bahwa dia menyerahkan otoritas atas pasukan insinyur jiwa ini ke Sekte Tang. Kepercayaannya pada mereka sangat berharga. Penatua Suan memandang Xian Liner dan Qian Duoduo sebelum berkata, saya pikir kita dapat memberikan rencana tentara tertinggi kepada mereka juga, dan mereka akan bertanggung jawab untuk memelihara para penguasa jiwa ini dalam semua aspek. Karena alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang dapat melengkapi jiwa kaisar, kita harus mulai memilih jiwa kaisar. Saya tidak berpikir kita benar-benar membutuhkan 500 orang. Kuantitas kualitas truf. Mari kita gunakan semua kaisar jiwa yang kita punya, dan mulai dari halaman dalam. Setelah itu, kita akan mulai memilih dari tentara. Ini adalah keputusan akademi. Siapapun yang tidak mau mendengarkan perintah akan dihukum sesuai dengan peraturan akademi. Jika penguasa jiwa dari 3 kerajaan lainnya bersedia bergabung, mereka harus terlebih dahulu menandatangani fakta dengan akademi, dan mereka harus menjalani serangkaian tes terlebih dahulu. Liner, Duo-Duo, kalian berdua akan bertanggung jawab atas masalah ini. Saoze, berkoordinasi dengan mereka juga. Kirim beberapa guru ke Tang Sekte untuk membantu mereka melatih pasukan insinyur jiwa ini. Jika saya ingat dengan benar, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tampaknya hanya terdiri dari Soul Kings. Mereka bahkan bukan penguasa jiwa sejati. Karena kita akan habis-habisan, kita harus memelihara Legiun Insinyur Jiwa yang melampaui mereka. Ada ekspresi tekad di wajah Penatua Suan saat dia berbicara. Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon telah mengungkapkan kekuatan mereka dalam perang. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan metode tradisional melawan pasukan seperti itu. Itu hanya mungkin untuk mengatasinya dengan melepaskan potensi insinyur jiwa. Serangkaian strategi lain dibahas sebelum Penatua Suan menolak konferensi. Bei Bei dan beberapa dekan pergi bersama. Mereka perlu sibuk mempersiapkan formasi Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte. Penatua Suan menahan Huo Yuhao. Yuhao, aku khawatir kamu harus kembali ke garis depan. Anda bukan hanya satu-satunya tentara tertinggi yang diasuh oleh akademi, Anda juga memiliki kemampuan pendeteksian spiritual yang luar biasa. Meskipun berbahaya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal keterampilan pengawasan Anda. Itu karena penemuan tepat waktu Anda bahwa Kekaisaran Luo Star mampu mengungkap skema Kekaisaran Sun Moon. Kembali ke Kekaisaran Luo Bintang dan terus membantu mereka. Pada saat yang sama, dapatkan beberapa alat jiwa pengawasan Sun Moon Empire jika memungkinkan. Mereka akan sangat penting bagi masa depan kita. Saya telah membahas masalah ini dengan Guru Suan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa memproduksi alat pengintai jiwa membutuhkan banyak logam khusus dan langka. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang menghasilkannya, terutama alat jiwa pengintai udara. Bisakah Anda membawa beberapa dari mereka kembali? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Kamu harus hati-hati. Penatua Suan berkata dengan tatapan serius, saya takut bahwa kekuatan Deat God Rai adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya tahan.
Saya akan sangat terluka jika saya yang menolaknya. Namun, orang yang melepaskan serangan sekuat itu pasti harus membayar mahal untuk itu. Itu tidak hanya beroperasi berdasarkan kekuatan jiwa, tetapi juga melibatkan penggabungan kekuatan spiritual. Kekuatannya bahkan bisa melebihi serangan dari Douluo Ultimate. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus mengungkap rahasia Dewa Kematian ini sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya di masa depan. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak nyawa dari Kekaisaran Luo Star akan hilang sebelum kita bisa mengatasinya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Sama seperti Penatua Suan telah disebutkan, seluruh Kekaisaran Bintang Luo, dan bahkan kerajaan lain dari benua Douluo, akan sangat terancam di masa depan jika Dewa Kematian ini tidak dapat ditangani. Banyak nyawa akan hilang karena kekuatan mengerikan yang dimilikinya. Selanjutnya, kekuatan tempur kelas atas akan dibutuhkan. Serangan biasa tidak cukup untuk memungkinkan Kekaisaran Sun Moon untuk menembakkan alat jiwa yang kuat. Penatua Suan berkata, kembali dan bahas hal-hal dengan Guru Suan. Meskipun metode produksi alat jiwa semacam itu sangat misterius, pasti ada cara untuk mengetahui bagaimana alat itu dibuat. Oh ya, Akademi juga akan mengirim beberapa orang untuk mengikutimu ke garis depan kali ini. Kalau tidak, kekuatan Anda tidak akan cukup. Selain itu, sangat tidak pantas bagi Anda untuk tetap berada di sana menggunakan identitas seorang prajurit normal. Akademi akan menghasilkan dokumen yang akan merekomendasikan beberapa dari Anda bertemu Marsal dari pasukan lapangan Northwestern Star Luo Empire, White Tiger Duke. Anda semua akan berkoordinasi dengan dia. Anda dari Star Luo Empire. Tidak apa-apa jika Anda melakukan peran militer. Petik 2. Mata Huo Yuhao cerah dan dia berkata, Penatua Suan, apakah maksudmu kita akan mulai membantu Kekaisaran Bintang Luo sekarang? Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak menganggap itu membantu mereka. Kita masih tidak bisa menyentuh kekuatan tempur kelas atas dari Akademi, karena Kekaisaran Jiwa Surgawi mungkin diserang oleh Kekaisaran Sun Moon. Pada saat ini, Akademi tidak dapat condong ke Star Luo atau Heavenly Soul Empire. Kalau tidak, lidah akan mengibas. Akibatnya, mereka yang mengikuti Anda saat ini sebagian besar berasal dari Sekte Tang. Menurut pendapat saya, Su Sanshi dan Jiang Nanan harus mengikuti Anda. Mereka tidak berguna ketika datang ke alat jiwa. Heikaitu harus tetap di sini. Mengingat bahwa Xiao Xiao sangat dekat dengan Heikaitu, dia bisa tetap di sini juga. Saya tidak akan menyentuh Beibei, sehingga Anda dapat memilih satu orang lagi dari Tang Sekte, dan Akademi akan mengirim satu orang juga. Apa pendapat Anda tentang Tang Wutong? Petik 2. Ketika Penatua Suan selesai berbicara, sudah ada niat tersenyum di wajahnya. Huo Yuhao tertegun, dan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan, dia juga sangat berkonflik. Ketika Penatua Suan mengatakan bahwa dia harus kembali ke garis depan, perasaan pertama yang dia miliki adalah bahwa dia tidak mau melakukannya. Hanya ada satu alasan, Tang Wutong. Tidak masalah apakah Tang Wutong ada hubungannya dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Penampilannya sudah meninggalkan Huo Yuhao sangat bertentangan. Dia bersedia membayar berapapun untuk tetap di sini. Jika Tang Wutong adalah Wang Donger, ia harus mencoba yang terbaik untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika tidak, dia masih harus setidaknya berinteraksi dengannya untuk memastikan. Dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik ketika Penatua Suan mengatakan dia akan mengirim Tang Wutong ke garis depan. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, tapi bukankah dia melamar menjadi guru di akademi? Akankah ada masalah jika dia mengikuti kita? Petik 2. Penatua Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jangan khawatir, dia tidak hanya di sini untuk melamar peran mengajar. Dia juga ingin melamar posisi di Shrek Guardians. Akademi akan menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya, dan aku akan menggunakan alasan bahwa kau adalah ketua pemeriksa, jadi dia akan mengikuti perintahmu. Dia juga seorang sage jiwa, dan kemampuannya tidak lemah. Bukankah Anda pernah mengalaminya sebelumnya? Adapun percikan yang berpotensi membentuk antara kalian berdua, dan apakah dia benar-benar telah kehilangan ingatannya, itu akan tergantung pada upaya Anda sendiri untuk mengetahuinya. Kamu luar biasa.
Bahkan jika Tang Wutong bukan orang yang sama dengan Wang Donger, saya percaya Anda masih bisa berhasil mengejarnya. Petik 2. Mata Huo Yuhao berubah sedikit redup, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, mengapa saya mengejarnya jika dia bukan Donger? Tapi saya percaya dia. Terima kasih, Penatua Suan. Ketika dia berbicara, dia mundur selangkah sebelum membungkuk dengan serius kepada Penatua Suan. Penatua Suan tersenyum dan berkata, anak bodoh, Akademi akan selalu menjadi pendukung terkuat Anda, apapun yang terjadi. Pergi sekarang. Saya akan berbicara dengannya segera. Beristirahatlah selama sehari dan kembali ke Sekte Tang untuk memilih orang-orangmu. Besok pagi, kembali ke sini, dan bawa dia bersamamu. Petik 2. Setelah meninggalkan paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao membungkuk ke arah pohon emas sekali lagi sebelum ia terbang melintasi Danau Laut Dewa dan meninggalkan Akademi. Dia bergegas menuju Sekte Tang. Saat ini, dia merasa sangat kompleks. Dia bersemangat, senang, dan bahkan sedikit tidak nyaman. Dia paling takut mengetahui bahwa Tang Wutong dan Wang Donger bukan orang yang sama. Jika itu masalahnya, semua harapannya akan pupus. Jika ini adalah masa lalu, dia pasti tidak akan terlalu gugup tentang segalanya. Bagaimanapun, Tang Wutong dan Wang Donger terlalu mirip. Namun, segalanya berbeda sekarang. Mengingat ada juga Wang Qiwer, dia tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Donger. Dia harus mencari tahu segalanya untuk dirinya sendiri. Tanda pisah. Dia dengan cepat kembali ke Sekte Tang dengan perasaan ini. Bei Bei, yang telah kembali ke sekte sebelumnya, telah memberitahu semua orang, dan mereka semua menunggu Huo Yuhao di balai konferensi. Junior kecil, Heike itu adalah yang pertama bergegas dan memberi Huo Yuhao pelukan. Su Sanxi berikutnya. Ketika Huo Yuhao membuka tangannya ke arah Jiang Nanan dan Xiao Xiao, dia dihentikan oleh mereka berdua. Su Sanxi dengan ganas bertanya, bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja saya mencoba untuk lebih dekat dengan kakak perempuan senior saya. Butuh waktu lama sebelum saya kembali. Saya harus memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, bukan? Petik 2. Jangan berpikir tentang itu. Su Sanxi dan Heike itu berkata di saat yang hampir bersamaan. Semua orang begitu terhibur sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku tidak akan memeluk mereka. Su Sanxi juga melonggarkan cengkeramannya pada Huo Yuhao dan menyentuhnya dengan ringan sebelum berkata, junior kecil, Anda harus tahu tentang Tang Wutong, kan? Dia terlalu menyukai Donger. Apa yang sedang terjadi? Pertama, ini Donger. Lalu, itu Qiwer. Sekarang kami memiliki Tang Wutong. Jangan bilang mereka kembar tiga. Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata, kembar tiga, matanya langsung bersinar. Ayo. Su Sanxi berteriak segera setelah itu. Salah satu telinganya sudah ditarik oleh tangan yang lembut. Jiang Nanan berkata dengan sengit, apa yang kamu pikirkan? Kembar tiga. Anda bahkan mengeluarkan air liur. Huff. Petik 2. Su Sanxi buru-buru tertawa, aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Jangan bicara tentang kembar tiga. Bahkan jika ada 10 dari mereka, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Nanan saya. Yuhao, lihat dirimu. Saat Anda kembali, Anda menyebabkan konflik internal dalam keluarga saya. Petik 2. Semuanya tertawa lagi. Huo Yuhao tersenyum ketika berkata, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini masalahmu sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, adapun Tang Wutong, saya tidak tahu apakah dia Donger. Namun, saya percaya bahwa saya akan tahu apakah saya lebih banyak berinteraksi dengannya. Petik 2. Su Sanxi berkata, semoga beruntung, junior kecil. Apakah dia atau tidak, lakukan saja terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, cowok tidak akan pernah dirugikan. Petik 2. Apakah kamu gatal karena dipukul lagi? Jiang Nanan berteriak dan menariknya ke satu sisi. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Bei Bei tersenyum dan bertanya, junior kecil, apakah kamu pergi lagi setelah kembali? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya akan pergi besok.
Penatua Xuan menahan saya untuk memberitahu saya bahwa dia ingin saya membantu militer Star Luo Empire melakukan beberapa pekerjaan pengawasan. Pada saat yang sama, dia ingin saya mendapatkan beberapa alat jiwa pengintai udara. Oh ya, saya bawa satu kali ini. Saya akan mengirimkannya ke Guru Xuan nanti. Petik 2. Bei Bei mengerutkan alisnya dan berkata, "Junior kecil, kamu selalu berlari begitu banyak. Tidakkah itu akan menunda kultivasi Anda? Selanjutnya, garis depan sangat berbahaya. Bagaimana jika Rai Dewa Kematian yang kamu bicarakan?" Huo Yuhao menjawab, "Saya tidak terlalu takut dengan sinar Dewa Kematian. Sejak Kiwer mengorbankan dirinya, aku mengambil alih kekuatan takdirnya. Sebelum Deat Gatrai muncul, aku pasti akan memiliki semacam firasat. Alat jiwa transenden itu tidak terlalu mengancam saya akan baik-baik saja selama saya tidak mendekatinya. Menurut pengamatanku, jarak efektif sinar Dewa Kematian adalah sekitar 5.000 meter. Bagian yang paling menakutkan tentang itu adalah bahwa ia tidak hanya menargetkan satu tempat. Itu dapat melakukan sapuan, yang membuat area yang dicakupnya jauh lebih luas. Ada misi lain yang harus saya lakukan ketika saya pergi ke garis depan kali ini, mencari tahu sebanyak mungkin tentang sinar Dewa Kematian. Saya seharusnya mencari tahu apa yang terjadi ketika dipecat, dan kerusakan seperti apa yang ditimbulkannya." Bei Bei terkejut, dan berkata, "Junior kecil, bahwa Deat Gatrai digunakan oleh Dewa Kematian Douluo. Dia sangat misterius. Misi ini akan sangat sulit." "Tidak, saya harus berbicara dengan Penatua Xuan. Bagaimana dia bisa membiarkan Anda melakukan sesuatu seperti ini?" Petik 2. Huo Yuhao buru-buru berkata, "Senior yang tertua, jangan cemas. Penatua Xuan tidak memaksa saya untuk pergi misi ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya bisa mengeksplorasi lebih jauh jika saya punya kesempatan. Selanjutnya, saya mendapatkan deteksi spiritual. Deteksi spiritual saya dapat menempuh jarak yang lebih jauh dari sinar Dewa Kematian itu. Tidak akan terlalu masalah bagiku untuk memeriksanya dari jauh. Jika saya tidak bisa menang, saya masih bisa melarikan diri. Selain itu, Penatua Xuan juga meminta saya untuk membawa beberapa orang bersama saya kali ini. Saya dapat memilih dari anggota Tang Sekte." Petik 2. Dia menceritakan semua yang Penatua Xuan katakan kepadanya kepada yang lain. Bei Bei tidak mengatakan apa-apa, tapi Susanshi sudah melompat kegirangan. "Ini luar biasa. Saya akhirnya bisa meninggalkan kota Shrek. Si kecil junior, kau tidak tahu betapa bosannya aku. Saya telah membantu Bei Bei menangani semua jenis masalah di Sekte Tang selama beberapa hari terakhir. Sudah sangat menyebalkan. Ini akan bagus untuk melangkah ke medan perang. Ini diatur, Nanan dan saya akan mengikuti Anda. Oh ya, kekuatan jiwaku sudah di peringkat 70. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan roh saat kami kembali?" Kekuatan jiwa Nanan juga hampir pada tahap itu juga. "Saya ingin roh yang baik dan cerdas." Oh, 7 cincin hanya cocok. Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia melihat Susanshi. Kemampuan semua orang telah tumbuh dengan sangat cepat. Dia kemudian berbalik untuk melihat Bei Bei dan bertanya, "Senior tertua, bagaimana dengan Anda?" Bei Bei tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, "Aku berada di level yang sama dengannya. Saya akan membutuhkan roh segera. Jika Anda tidak kembali lagi, kami harus pergi ke Pagoda Roh. Tentu saja, kita harus menunggu Nanan. Kaitu juga di peringkat 70. Petik 2. Setelah melewati ujian di Yin Yang Love Quarrying Valley, kekuatan jiwa semua orang telah meningkat dengan pesat. Selain Xiao Xiao, mereka semua berada di bottleneck rank 70. Huo Yuhao berkata, "Mengapa kita tidak memasuki hutan bintang besar Dou secara langsung dan meminta makhluk jiwa yang cocok sebagai roh? Itu akan menjadi solusi paling efektif." Petik 2. Susanshi tertawa kecil ketika dia menjawab, "Itu pasti akan menjadi yang paling efektif jika kamu membawa kami masuk. Binatang buas itu memperlakukan kamu seperti permata." Jiang Nanan mengetuk kepalanya dan berkata, "Bisakah Anda berbicara lebih baik? Permata apa?" Huo Yuhao sekarang adalah orang yang mengendalikan nasib seluruh Great Star Dou Forest. Petik 2. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum menjawab,
karena ini masalahnya, mari kita pergi dalam 2 hari. Kami akan pergi ke hutan Great Stardo besok. Xiao Xiao, seberapa jauh kamu? Petik 2. Xiao Xiao sedikit tertekan ketika dia menjawab, 3 peringkat. Saya di peringkat 67 sekarang. Petik 2. Huo Yuhao tertawa. Jangan tertekan. Di usia kita sudah dianggap sebagai yang terbaik di benua ini dengan kekuatan jiwa kita saat ini. Jika Anda terus tertekan, penguasa jiwa lainnya lebih baik mati. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Setelah Anda mencapai peringkat 70, jangan terlalu sabar untuk mendapatkan cincin jiwa lain. Tunggu saya kembali, dan kami akan membantu Anda mendapatkannya. Petik 2. Dia menoleh ke Bei Bei dan bertanya, oh ya, senior tertua, saya lupa satu hal lagi. Bagaimana dengan 2 beruang Dark Golden Teroclaw kami? Petik 2. Bei Bei menjawab, mereka ada di halaman luar. Berbicara tentang 2 orang itu, mereka hampir membangkrutkan sekte kita dengan jumlah makanan yang mereka makan. Mereka makan semuanya, dan jumlah makanan yang mereka makan hampir setara dengan jumlah total makanan yang kita semua konsumsi. Bahkan belum 2 tahun, tetapi mereka berdua sudah lebih dari 2 meter. Cakar mereka juga sangat merusak, tidak ada bahan bangunan yang mampu menahan kekuatan cakar mereka. Terakhir kali, Big Blacky bahkan diam-diam memakan obat yang diberikan akademi kepada Guru Xuan. Tapi orang itu cukup menarik. Dia memberikan beberapa obat yang dia curi ke Lil Blacky. Setelah makan obat, mereka berdua menjadi jauh lebih taat, dan tertidur selama beberapa hari. Namun, nafsu makan mereka menjadi lebih rakus setelah mereka bangun. Kami perlahan tidak bisa memberi mereka makan lagi. Jika kita tidak bisa memberi mereka makan, kita harus melepaskannya kembali ke hutan Great Stardo. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa mengirim mereka kembali. Garis keturunan darah Dark Golden Teroclaw Bears terlalu kuat. Mereka adalah musuh dari hampir semua makhluk jiwa. Mereka masih sangat kecil sekarang. Jika kami mengirim mereka kembali sekarang, mereka pasti akan diserang. Kami akan merugikan mereka. Bagaimana hubungan mereka dengan semua orang saat ini? Petik 2. Jiang Nanan tertawa, luar biasa. Keduanya sengaja bertingkah lucu sepanjang waktu. Mereka membuat semua orang sangat bahagia. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, itu bagus. Senior yang paling tua, bagaimana menurutmu jika kita mengirim keduanya ke setting Sun Forest? Petik 2. Mengatur hutan matahari. Anda mengatakan. Bei Bei tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertukar pandangan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, perkembangan makhluk jiwa sangat terkait dengan asupan energi mereka. Tempat itu paling cocok untuk mereka. Sejak Kekaisaran Sun Moon memulai perang ini, dan keadaan menjadi semakin kacau, Sekte Tang juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk dilindungi. Jika kita membiarkan mereka tetap di sana selama beberapa waktu, saya yakin mereka akan tumbuh lebih cepat. Petik 2. Bei Bei sedikit ragu. Apakah terlalu banyak? Huo Yuhao menjawab, tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Banyak dari makhluk jiwa tipe tanaman ada 10.000 jiwa tahun binatang. Mereka akan cukup kuat untuk menahan mereka. Bersama kami di sekitar, makhluk-makhluk seperti itu tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Biarkan saja mereka di sana. Tidak ada binatang jiwa atau musuh alami dari Dark Golden Teroclaw Bears di setting Sun Forest. Itu tempat yang paling cocok untuk mereka. Petik 2. Bei Bei berkata, karena ini masalahnya, mari kita lakukan. Saya akan melakukan perjalanan nanti dan mengirimnya ke sana. Petik 2. Huo Yuhao berkata, senior tertua, racun di sana mematikan Anda. Bei Bei berkata, jangan khawatir, penghalang pelindung Guru Xuan yang baru ditemukan untuk kelas mengemudi sendiri all-terrain kelas 7 akan dapat melindungi saya. Dengan pengalaman saya sebelumnya, saya akan baik-baik saja selama saya berhati-hati. Cukup selama aku bisa terbang melintasi lembah gunung dengan benteng mengemudi sendiri. Petik 2. Huo Yuhao tertegun. Benteng mengemudi mandiri bisa terbang sekarang. Semua orang tertawa ketika mereka mendengarnya menanyakan hal itu. Heika itu terkekeh dan berkata, tentu saja mereka bisa terbang. Selain itu,
Kami bahkan memberi mereka nama yang tepat, babi terbang. Petik 2. Huo Yuhao terdiam. Menyebut mereka Flying Pig memang sangat tepat. All-terrain self-driving forts sangat bulat. Jika mereka terbang di udara, mereka memang akan tampak seperti babi. Hanya saja jika Guru Xuan mengetahui tentang nama panggilan ini. Xiao Xiao tertawa, baiklah, Yuhao baru saja kembali. Jangan bicara tentang itu, mari makan dulu. Saya akan pergi ke dapur untuk melihatnya. Petik 2. Semua orang duduk mengelilingi meja. Tidak hanya ini tempat bagi mereka untuk mengadakan pertemuan, tetapi juga tempat bagi mereka untuk makan bersama. Bei Bei memandang Huo Yuhao dan bertanya, Yuhao, siapa yang kamu pikir ingin bawa bersamamu? Terlepas dari Sanshi dan Nanan. Petik 2. Aku juga. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara sudah terdengar dengan penuh semangat. Ketika Huo Yuhao menoleh untuk melihat, dia melihat Nan Qiuqiu duduk di suatu tempat yang lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya dengan semua kekuatannya dan terlihat sangat tidak sabar. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan berani membawa Anda. Anda bisa tetap di Sekte Tang. Petik 2. Nan Qiuqiu tidak senang. Mengapa? Apakah saya selemah itu? Saya seorang kaisar jiwa berdering 6. Bawa aku. Petik 2. Ye Gui, yang duduk di sampingnya, berkata, aku juga ingin pergi. Kami akan mendengarkan instruksi Anda ketika kami melakukan misi. Petik 2. Mereka berdua memandang Huo Yuhao dan tampak sangat bersemangat. Mereka telah berkultivasi di Sekte Tang sejak air pasang. Mereka tidak bisa membantu banyak dalam hal masalah sehari-hari Tang Sekte. Mereka berdua wanita muda, dan karena itu mereka sangat bosan dengan berlalunya waktu. Huo Yuhao akan pergi untuk misi lain setelah kembali kali ini, dan mereka sangat bersemangat ketika mereka mengajukan diri. Adapun niat lain apapun yang mereka simpan, hanya mereka sendiri yang tahu. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dari segi kemampuan, Nan Qiuqiu dan Ye Gui agak baik. Mereka berdua jiwa kaisar sekarang, dan jiwa bela diri mereka sangat istimewa. Jiwa bela diri Nan Qiuqiu adalah dari elemen pemusnahan, sementara jiwa bela diri Ye Gui adalah dari elemen suci. Mereka berdua sangat efektif dalam berurusan dengan tuan jiwa jahat. Tentu, akan lebih bagus jika mereka bisa ikut. Namun, keduanya tidak seperti yang lainnya di Sekte Tang. Sangat mungkin bagi mereka untuk mendapat masalah. Dalam keadaan seperti itu, Huo Yuhao tidak tahu apakah itu ide yang baik untuk membawa mereka bersama. Bei Bei berkata dari satu sisi, bawa saja mereka. Ini akan bermanfaat bagi mereka jika mereka dapat menjelajah di luar. Namun, Qiuqiu dan Gui, aku punya sesuatu yang harus kukatakan kepada kalian berdua. Petik 2. Bei Bei menjadi serius dan berkata, misi ini bukan yang biasa. Ini menyangkut hidup Anda. Anda berdua harus memikirkannya dengan cermat. Pada saat yang sama, Anda harus mendengarkan instruksi Yuhao di luar. Kalau tidak, Tang Sekte tidak akan bisa membuat Anda. Saya harap Anda mengerti apa yang saya katakan. Petik 2. Nan Qiuqiu meratakan bibirnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia bias, tetapi dia tidak berani melakukannya. Ye Gui menariknya sedikit dan mengangguk. Dia berkata dengan serius, senior yang tertua, jangan khawatir. Kami pasti akan mendengarkan pengaturan Huo Yuhao ketika kami berada di luar. Kami tidak akan membuat masalah baginya. Petik 2. Ekspresi Bei Bei berubah jauh lebih ramah, dan dia menjawab, itu bagus. Kami juga ingin pergi. Qing Zian, yang duduk di satu sisi, mengangkat tangannya. Dia juga menarik Ji Juechen, yang ada di sampingnya. Ji Juechen mengangguk kuat. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang mereka berdua. Dia tersenyum dan berkata, hebat. Brother Ji dan Sister Zian, ikut juga. Namun, senior tertua, aku akan membawa begitu banyak orang bersamaku. Bagaimana dengan hal-hal di sini? Bei Bei tersenyum dan berkata, semuanya akan baik-baik saja di sini. Beberapa dari mereka tidak akan bisa banyak membantu saya bahkan jika mereka tetap di sini. Saya tidak perlu khawatir jika saudara Ji pergi. Petik 2. Ji Juechen tidak memiliki ekspresi di wajahnya bahkan setelah Bei Bei mengejeknya.
Dia hanya memandang Huo Yuhao dengan serius. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Huo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas tanpa daya. Dia tidak menentang perdebatan dengan Ji Juechen. Seseorang seperti Ji Juechen yang menekannya sebenarnya sangat bermanfaat untuk kultivasinya. Bei Bei mengangguk dan berkata, ini dia, kalau begitu. Sanshi, Nanan, Zian, Broterji, Qiu Qiu dan Gui, kalian semua akan mengikuti Yu Hao ke garis depan Star Luo Empire. Dia akan menjadi orang yang memimpin Anda semua dalam misi ini. Anda semua harus mendengarkan instruksinya. Besok, kita akan mengikutinya ke hutan bintang besar Do terlebih dahulu, sebelum kalian berangkat. Yu Hao, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Petik 2. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya.